Selamat sore dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Tri Kinanda Laksana yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan mengenai perancangan basis data untuk sistem e-learning pada website Edmodo. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Zahratul Mustafida dengan NIM 2010-10-22-12, yang kedua ada Anissa Sabina dengan NIM 2010-22-19, dan yang ketiga ada Betania Putri Bulginting dengan NIM 2010-22-29. Table of content. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada perancangan IRD, yang ketiga ada normalisasi, yang keempat implementasi IRD ke basis data fisik, yang kelima implementasi MySQL. Yang pertama itu ada latar belakang. Edmodo adalah salah satu platform learning management system atau LMS berbasis cloud. Dengan kata lain, fungsi Edmodo adalah untuk memfasilitasi guru dan murid untuk melaksanakan pembelajaran interaktif secara daring atau online. Semua data dan informasi yang digunakan dalam aplikasi e-learning, baik mengenai materi e-learning maupun data pemakai, akan ditampung dalam satu basis data. Untuk menghindari terjadinya redundansi dan inkonsistensi, maka diperlukan sebuah teknik perancangan basis data yang baik dan efisien. Sehingga kami membuat perancangan basis data untuk sistem e-learning pada website Edmodo menggunakan aplikasi MySQL sebagai server basis data. Untuk materi yang kedua, yaitu perancangan IRD, akan dibacakan oleh Anissa. Untuk Anissa, kami persilahkan. Untuk materi kedua yaitu perancangan IRD, di sini kami menggunakan 4 entitas. Yang pertama mahasiswa, kedua dosen, ketiga kelas, dan keempat kuis. Nah, di masing-masing entitas sendiri terdapat beberapa atribut. Misalnya di sini di entitas mahasiswa terdapat atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, email, dan tanggal lahir. Terus untuk yang dosen, terdapat ID dosen, nama dosen, password, email, tanggal lahir, dan nama matkul. Kemudian untuk di entitas kelas terdapat kode kelas dan matkul. Terus untuk yang di kuis terdapat judul, tanggal upload, tanggal selesai, nilai, dan ID kuis. Nah, untuk hubungan antara mahasiswa dan kelas itu memiliki hubungan one to many, atau maksudnya itu satu mahasiswa dapat memilih beberapa kelas. Begitu juga dengan dosen. Dosen dengan kelas, dosen memiliki hubungan one to many dengan kelas, artinya satu dosen bisa mengampu banyak kelas. Terus kemudian untuk kelas dan kuis itu mempunyai hubungan many to many, yang artinya banyak kelas itu terdapat di dalam satu kelas itu bisa terdapat dari banyak kuis. Next. Selanjutnya materi ketiga yaitu normalisasi. Yang pertama untuk bentuk normalisasi tahap pertama atau 1NF, di sini kita bisa memasukkan yang tadi atribut-atribut pada IRD sebelumnya. Yang pertama itu untuk entitas mahasiswa, ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, email, dan tanggal lahir. Kemudian untuk yang entitas dosen, ada ID dosen. Next. Nah, ada nama dosen, password, email, tanggal lahir, dan nama matkul. Terus selanjutnya, untuk yang entitas kelas ada kode kelas sama matkul. Terus entitas yang terakhir itu ada ID kuis, judul, tanggal upload, tanggal selesai, dan nilai. Terus selanjutnya untuk normalisasi 2NF itu sama seperti sebelumnya. Hanya saja di tabel itu setiap entitas dari tabel itu dipisah-pisah. Contohnya ini untuk yang normalisasi yang pertama untuk yang mahasiswa, yang ditulis tuh hanya ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, email, dan tanggal lahir. Terus selanjutnya untuk normalisasi 2NF yang tabel dosen, itu yang ditulis ID dosen, nama dosen, kode kelas, sama matkul. Terus untuk yang tabel kelas yang ditulis hanya kode kelas dan matkul. Terus yang terakhir itu untuk yang tabel kuis yang ditulis itu ID kuis, judul, tanggal upload, tanggal selesai, dan nilai. Selanjutnya untuk normalisasi tahap ketiga atau 3NF, itu sama seperti normalisasi kedua atau 2NF, dan hanya saja perbedaannya itu di foreign key. Next.
lagi. Nah, di sini untuk normalisasi 3NF yang untuk tabel kelas itu ada yang warna abu-abu, maksudnya itu kan foreign key. Foreign key sendiri berfungsi untuk menghubungkan relasi antar tabel. Terus di sini tuh normalisasi 3NF yang tabel kelas itu asalnya kan hanya kode kelas dan matkul. Di sini ada ID mahasiswa, ID dosen, dan ID kuis. Next. Nah, untuk normalisasi yang untuk tabel kuis, kan awalnya itu tabel kuis memiliki atribut ID kuis, judul, tanggal upload, tanggal selesai nilai. Nah, ini sebelah ini ada ID mahasiswa dan ID dosennya itu merupakan foreign key dari tabel kuis. Untuk materi yang keempat itu implementasi IRD ke basis data fisik yang akan dibacakan oleh Jaro. Kepada Jaro kami persilahkan. Selanjutnya untuk implementasi IRD ke basis data fisik, di sini ada tabel user di mana ada entitas mahasiswa yang berisi atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, email, dan juga tanggal lahir. Di sini memiliki foreign key yaitu ID dosen dan ID quiz. Next. Lalu ada entitas dosen yang mana memiliki atribut ID dosen, nama dosen, password, email, tanggal lahir, dan nama matkul. Untuk foreign key yang kami gunakan ada ID mahasiswa dan ID quiz. Selanjutnya di entitas kelas ada atribut kode kelas dan juga matkul dengan foreign key ID mahasiswa, ID dosen, dan ID quiz. Lalu ada tabel quiz dengan atribut ID quiz, judul, tanggal upload, tanggal selesai, dan nilai, yang mana foreign key-nya ID mahasiswa dan ID dosen. Untuk kelima, implementasi MySQL. Di sini ada data definition language atau DDL, merupakan bahasa yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek, seperti tabel, indeks, bahkan basis datanya sendiri. Untuk perintahnya ada 3, yaitu perintah create untuk membuat database, tabel, view, dan indeks, perintah alter untuk mengubah struktur tabel, dan perintah drop untuk menghapus database, tabel, view, dan indeks. Untuk perintah create tabel, ada create tabel dosen dengan field ID dosen, tipe varchar dengan ukuran 10, kita jadikan sebagai primary key, dengan field nama dosen dengan tipe varchar ukuran 30, lalu ada field password dengan tipe varchar ukuran 10, field email dengan tipe varchar ukuran 50, field tanggal lahir dengan tipe date, lalu ada field nama matkul dengan tipe varchar ukuran 20. Untuk create tabel mahasiswa, ada ID mahasiswa dengan tipe integer 11, integer dengan ukuran 11 kita gunakan sebagai primary key, lalu nama mahasiswa dengan tipe varchar ukuran 30, lalu ada password dengan tipe varchar ukuran 10, ada email dengan tipe varchar ukuran 50, dan tanggal lahir dengan tipe date. Next. Kita buat juga create tabel kelas. Di sini kita gunakan ada kode kelas dengan tipe varchar ukuran 10 dan juga matkul dengan tipe varchar ukuran 20. Untuk create tabel quiz, kita gunakan ID quiz sebagai primary key dengan tipe integer ukuran 11, dengan field judul dengan tipe varchar ukuran 20, field tanggal upload dengan tipe date, field tanggal selesai dengan tipe date, dan field nilai dengan tipe integer ukuran 11. Selanjutnya kita menggunakan perintah alter table kelas. Alter table tadi digunakan untuk mengubah struktur tabel. Jadi alter table kelas add primary key kode kelas. Jadi untuk kode kelas kita jadikan primary key sehingga menghasilkan field kode kelas tipe varchar dengan ukuran 10, key-nya menjadi primary dan matkulnya masih tetap. Untuk drop tabel mahasiswa, kita akan menghapus tabel mahasiswa dengan perintah drop tabel mahasiswa, sehingga ketika kita dash mahasiswa, tabel sudah terhapus atau error.
Selanjutnya ada data manipulation language atau DML dapat digunakan apabila DDL telah terjadi sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan manipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintahnya ada insert, yaitu untuk menyisipkan data ke dalam tabel, perintah select untuk memilih dan menampilkan data, perintah update untuk mengubah data dalam tabel, dan perintah delete untuk menghapus data dari tabel. Yang pertama ada perintah insert dan select tabel mahasiswa. Kita insert secara manual, jadi insert into mahasiswa, values-nya kita seperti atribut yang tadi telah kita gunakan. Ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, email, dan juga tanggal lahir. Lalu select all from mahasiswa, ini untuk menampilkan seluruh data. Selanjutnya ada insert dan select tabel dosen. Insert into dosen, values-nya kita sesuaikan dengan tabel yang tadi di awal. Lalu ada select all from dosen, itu untuk menampilkan seluruh data dari dosen. Next. Ada perintah update tabel dosen, ini untuk mengupdate, yaitu untuk mengubah data dalam tabel dengan perintah update dosen set tanggal lahir, yang mana ketika ID dosennya itu STY, kita ubah tanggal lahirnya yang awalnya 1987 menjadi 1986, sehingga ketika kita menampilkan semua data di select all from dosen, sudah berubah, yang mana ID dosen STY, tanggal lahirnya berubah menjadi 1986, bulan 6, tanggal 9. Untuk delete from tabel mahasiswa, ini artinya menghapus tabel mahasiswa yang mana ketika ID mahasiswa 20102219. Jadi ketika kita menampilkan pada tabel mahasiswa, untuk ID mahasiswa 20102219 telah terhapus. Setelah merancang dan membuat basis data pada sistem e-learning dalam website Edmodo, maka diperoleh hasil-hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama, penggunaan aplikasi Edmodo pada masa pandemi menjadi salah satu pilihan terbaik di mana Edmodo mampu memberikan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam mengelola materi ajaran, membuat tugas, memberikan materi, serta hal-hal yang mendukung jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, semua data dan informasi yang digunakan dalam aplikasi e-learning, baik mengenai materi e-learning maupun data pemakai akan ditampung dalam satu basis data. Untuk yang ketiga itu, untuk setiap user, baik dosen maupun mahasiswa yang akan masuk ke dalam sistem e-learning pada website Edmodo, harus melalui proses registrasi terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.